Apa yang diajarkan di dalam Islam ini tidak hanya bersifat spesifik kepada satu agama. Mulai dari kebenaran kitab suci Al-Quran, eksistensi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada ajaran syariat Islam, semuanya merupakan panggilan secara universal. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan kepada seluruh umat manusia. Hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan, dalam bentuk furqan. Kebenaran kitab suci Al-Quran mengajarkan seluruh umat manusia. Kalau bicara umat manusia, tanpa ada batasan suku, kaum, bangsa, bahasa, ras, bahkan sekalipun agama. Agama itu hanya permainan logika filsafat manusia. Apa yang kita anggap sebagai kuat, apa yang kita anggap benda dan makhluk yang bisa kita tuhankan, jadilah agama. Makanya jangan heran banyak orang beragama menyembah batu, menyembah patung, menyembah manusia, bahkan menyembah makhluk mana saja lain daripada Islam. Mengharamkan makhluk dan benda dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Itulah dasar daripada pondasi keimanan tauhid yang kini dialami, dilaksanakan sekaligus perintahnya oleh umat manusia di seluruh dunia menuju Masjidil Haram. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan keimanan tauhid yang kuat. Panitia tadi menyampaikan menguak rahasia fitrah manusia di balik fakta hidayah. Ibrahim dan keluarganya adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Mereka tadinya adalah penyembah berhala, praktik okultisme. Kemudian mereka menanggalkan kefasikan, kemusyrikan, kekafiran, kembali kepada hidayah. Orang yang kembali kepada hidayah dari kekafiran, dari musyrik, dari kemunafikan, mereka bukan pindah agama, karena semua manusia dikandung dari dalam rahim ibunya adalah fitrah. Alastu bi rabbikum qalu bala, alastu bi rabbikum qalu bala, sahidna. Manusia dikandung dari dalam rahim ibunya adalah fitrah, hak asasi paling mendasar, bukan human rights. Hak asasi paling mendasar dalam kehidupan umat manusia adalah fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah islah. Apa islah itu? Islah itu adalah Islam, keselamatan. Bersih dari segala dosa, bersih dari segala kehinaan, bersih dari segala kemusyrikan, bersih daripada kenajisan. Itu namanya fitrah. Ketika manusia disimpan fi qararin makin. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Jadi semua manusia asal muasalnya adalah Islam. Kami sekeluarga, saya, istri dan anak-anak, 3 orang anak, kami masuk Islam. Dari agama Kristen kami tinggalkan, kami mendapatkan hidayah. Kami enggak pernah pindah agama, dan kami bukan mualaf. Siapa yang mengatakan orang dari kafir masuk Islam itu mualaf? Makanya ibu bapak jangan heran kalau ada orang dari kafir masuk Islam balik lagi kepada kafir. Islam kafir, kafir Islam, Islam kafir, bolak balik, bondar mandir, karena tidak mendapat hidayah. Bahkan orang yang lebih parah lagi, yang lebih celaka, orang yang dikutuk oleh Allah, orang yang dilaknat oleh Allah, sudah beragama Islam, murtad, keluar dari Islam. Sudah keluar dari Islam, kemudian mencela, mencaci maki, menghina-hina Islam. Inilah golongan-golongan murtad.
Bahkan saya lihat fenomena kehidupan Islam di Indonesia ini. Saya 11 Oktober 2006 bersama istri dan 3 orang anak mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan ibu bapak yang mengislamkan saya. Ada 3 golongan yang paham Islam itu benar menurut versi daripada Al-Quranul Karim. Orang yang pertama paham Islam itu agama yang benar adalah mereka para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paham Islam itu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, adalah para nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak coba biasakan kalau mendengar nama itu, ibu bapak responnya cepat. Jangan diam-diam. Kalau ada yang mengatakan penceramah atau siapapun yang mengucapkan itu, respon dengan cepat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena di hari-hari terakhir ini orang mulai mempolitisasi Islam. Jangan ibu bapak berpikir bahwa Islam Indonesia ini di era kepimpinan sekarang ini hampir 1 dekade, hampir 10 tahun, bahkan 2 tahun lamanya, 1441 Hijriah, 1442 Hijriah, masjid dikunci. Tak boleh kita kumpul begini berjamaah. Alasannya karena virus pandemik COVID-19 and Corona. 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka gerbang hidayah kepada pemerintah dan sekaligus masyarakat mayoritas Muslim untuk boleh masuk ke masjid. Kita melaksanakan saum Ramadan. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang beruntung di bulan Ramadan? 3 manusia yang beruntung di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang melaksanakan saum Ramadan, orang-orang mukmin yang berpuasa. Yang kedua, anak-anak kecil yang dilahirkan pada saat tiba bulan Ramadan. Ini orang-orang yang beruntung. Anak seorang mukmin, bayi seorang kafir, ketika dia lahir di bulan Ramadan, dia mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah mereka orang-orang kafir yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, merupakan yang paling utama, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pengetahuan tentang hidup dan matinya. Orang yang mendapat hidayah karena paham isi Al-Quran. Jadi bohong, mustahil orang kafir masuk Islam kalau tidak paham isi Al-Quran. Saya nggak percaya kalau ada yang mengatakan saya masuk Islam karena mimpi. Saya tidak percaya. Bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Anda tidak paham isi Al-Quran? Kaum jenius, kaum saintis, orang-orang Eropa, orang Amerika meninggalkan jabatan, harta kekayaan mereka, kompetensi, kemampuan, intelijensi mereka. Mereka tanggalkan di kaki, di atas sajadah masjid. Mereka sujud di hadapan Allah karena mereka mengerti isi daripada Al-Quran. Datang orang murtad keluar dari Islam, dia mengatakan 300 ayat di dalam Al-Quran perlu di skip, perlu di delete, perlu dihapus. Ini bukan orang kafir yang ngomong, orang yang murtad dari Islam, si Taipudin. Kenapa saya bilang Taipudin? Karena ada satu hewan, bukan gurita. Kalau gurita munafik, kelompok munafik, kelompok gurita banyak di Indonesia. Tapi yang saya maksudkan ini si Taipudin.
Kenapa saya pakai tai pudin? Otaknya otak udang. Udang kepalanya itu penuh dengan tai. Makanya dia tidak bisa berjalan jalan yang maju. Jalannya udang itu adalah mundur. Karena berat dengan tai. Orang yang keluar dari Islam tidak ada alasan lain, cuma satu alasannya, perutnya lapar. Orang yang meninggalkan Islam hanya karena kepentingan duniawi. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ada perbedaan yang sangat jauh rentangnya, langit dan bumi, antara kaum kafirin dan kaum mukmin yang murtad. Muslim yang murtad, argumentasi mereka lapar dan bodoh. Orang kalau sudah lapar, orang kalau sudah bodoh, pasti dekat dengan kemusyrikan, dekat dengan kekafiran. Tidak sedikit orang-orang mukmin yang tinggalkan Islam hanya karena bodoh, hanya karena lapar, hanya karena harta duniawi. Kita diselamatkan oleh Allah bukan karena jagonya kita ibadah, hebatnya kita sholat, kita puasa, kita beramal saleh. Bukan itu yang menyelamatkan umat Islam. Qad aflahal man tazakka, yang mensucikan kita, yang menyelamatkan kita karena iman dan amal soleh. Waktu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kata Nabi SAW, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana saya, kata Nabi Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka jahanam. Menangnya orang-orang kafir di negara ini, bahkan di seluruh dunia. Kenapa? Saya lihat Islam di Amerika dan di Eropa sana, kalau ketemu dari semua negara, mereka bersatu. Mereka tidak saling menjustis seperti di Indonesia. Kita di Indonesia ini cuma beda ukuran jenggot, beda ukuran kaki celana, sudah jadi bidah kafir kepada sesama Muslim. Saya ini orang dari kafir, tahu persis bagaimana merombak ukhuwah Islamiyah. Sehebat-hebatnya seorang ustadz bicara soal kafir, terbatas dalam pemahaman itu. Karena mereka bukan pelaku sejarah. Saya adalah pelaku sejarah. Saya mantan kafir. Saya orang yang dulunya anti kepada Islam. Atas ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa, kata Allah, yang kami berikan petunjuk, may yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun, maka mereka adalah muhtadin, bukan mualaf. Mualaf itu orang yang dibujuk hatinya. Mualaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Saya dan keluarga, istri dan anak-anak masuk Islam, tak ada satu makhluk yang bujuk kami. Kami dipilih oleh Allah, kami dipanggil oleh Allah, kami dipersilahkan oleh Allah, masuklah ke dalam agama ini. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ikutilah, you come with me. Ikuti jalan kami, ikuti keselamatan yang kami lakukan. Hidup di dunia ini berapa lama, saudara-saudaraku rahimakumullah? Tidak lama. Kita bersabar 100 sampai 9 sampai 100 tahun, 90 sampai 100 tahun. Kalau Allah perpanjang usia hidup kita, alhamdulillahirabbil. Kalau tidak sampai. Saya masuk Islam tanggal 11 Oktober 2006, berusia 36 tahun. Sekarang saya ini sudah berusia 50 tahun. Sudah 16 tahun lebih saya berdakwah sampai hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 Juli 2022. Nanti Oktober 17 tahun keislaman saya. Belum lama saya masuk Islam. Ya Allah, ya Rabbi,
Berikan saya usia yang panjang, bukan supaya saya menikmati dunia. Berikan saya usia yang panjang ya Allah, supaya amal perbuatan saya bertumbuh dalam keimanan ketakwaan Islam. Amin ya Rabbal. Jangan berdoa supaya kita kaya raya. Umat Islam ini umat pemenang. Kenapa disebut pemenang? Tak ada agama lain sehebat, sesuci, sebenar agama Islam. Tak ada. Orang-orang di luar Islam tempatnya di neraka. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai, dan neraka yang menyala-nyala. Hanya umat Islam yang masuk surga. Bukan dia NU, bukan dia Muhammadiyah, bukan dia Al-Wasliyah, bukan dia Naqsabandiyah. Semua Muslim begitu masuk ke pelataran kiamat, la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yada ilahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa an umri fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hanya 4 pertanyaan. Hei manusia, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat. La tasalu qadama abdin, hamba Allah, kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama, an umri fima afnahu, umur kau habiskan untuk apa? Ini saya tidak sia-siakan. Masuk Islam, kata tadi Pak Alung, saya keliling Indonesia. Alhamdulillah, tujuan saya cuma 2: mengislamkan orang kafir dan mengokohkan keimanan kaum saudara-saudaraku tercinta orang Islam. Itu kasih dan sayang saya tumbuh kepada saudara Muslim. Kendati saya lelah, kendati saya capek, karena cinta kepada Allah dan Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampaikan kepada orang kafir, hei orang kafir, tempatmu mati di neraka jahanam. Kenapa begitu Ustaz? Kendati saya di penjara, kendati saya dibunuh, tidak peduli, asalkan hutang-hutang saya di hadapan Allah lunas terbayar. Hati-hati ibu bapak, orang seperti saya ini tanggung jawabnya lebih berat daripada ibu bapak. Ibu bapak tidak mengerti soal kafir, ibu bapak diam saja. Saya yang berbicara soal kafir. Kenapa? Karena saya pelaku sejarah. Kalau saya tidak sampaikan kepada orang kafir, nanti saya masuk surga, ditanya ketika saya ada di surga, dikeluarkan lagi dari surga. Kenapa kamu enak-enak Yahya? Tuh, ada tetangga kamu, ada saudara kamu yang masih kafir, berteriak ketika di dunia Yahya tidak pernah menyampaikan kami bakal masuk neraka. Ini jadi persoalan kita, orang tersinggung, kita masuk penjara, itu biasa. Bukan karena hebatnya orang-orang yang memenjarakan saya, bukan. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang illa bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi pengetahuan umat Islam itu bukan di kepala. Ini orang kepalanya botak, gundul, tasak di sini, berarti dia pintar. Bukan. Pengetahuan umat Islam ada di dalam hati. Your heart feelings. Perasaan hatimu akan berbicara. Jadi ibu bapak jangan pernah melawan kehendak hati. Kalau hati berkata begini, insya Allah kalau orang Islam yang istiqomah, bahkan yang tidak istiqomah sekalipun, yang bajingan di luar sana, asalkan dia betul-betul Muslim, jangan suka pandang enteng. Jangan kita anggap orang di luar sana yang bajingan, yang di terminal, yang tidak sholat, kita anggap kita lebih suci. Awas, takabur, riya, bahaya. Kenapa saya selalu bela mereka? Karena saya tahu proses mendapat hidayah, bagaimana sulitnya mendapat petunjuk dari Allah.
Dia gampang agama ini. Sementara orang bermain-main, pejabat-pejabat kita, biarkan mereka jadi munafik atas harta kekayaan ini. Ini kata Allah, kau apakan usiamu? Kau habiskan untuk apa umurmu? An umri fima afna. Apa kau gunakan umur ini? Saya pakai ya Allah untuk tegakkan Islam. Puluhan ribu orang sudah kami Islamkan. Allahu Akbar. Masuk Islam atas keterangan mendasar. Cuman saya selalu pesan, jangan semua kamu masuk Islam, hai kafir. Kenapa? Kalau kamu masuk Islam semua, siapa yang dinerahkan nanti? Tak boleh semua. Yang pintar-pintar. Jangan masuk Islam karena mau kawin. Orang juga ada yang masuk Islam karena kawin. Insya Allah kalau istiqomah. Tapi ada juga yang masuk Islam cuma mau kawin. Tidak sedikit artis-artis muslimah yang kemudian terjerumus pada perkawinan, kawin dengan laki-laki kafir. Hati-hati, ini strategi orang kafir, pura-pura nikah dia. Pertama-tama dia nikah. Udah bu, udah pak. Kamu mau nikah sama si Siti? Iya. Kamu mau nikah sama Hindun? Nggih. Udah kamu nikah ya. Insya Allah kamu Islam ya. Insya Allah saya Islam. Oh, ini baru tunangan. Begitu dinikahkan, dibuat ijab kabul, 1-2 tahun dapat keturunan hamil. Pendetanya mulai bisik, bawa dia ke gereja, kita baptis. Inilah upaya pendangkalan akidah alias murtad generasi umat Islam. Lebih baik mati daripada kita harus menjual agama ini. Masa saya dari kafir begini, satu keluarga setia di jalan Allah, ibu bapak sayang agama ini, mau kemana kita lari? Hanya berhadapan dengan pengadilan Allah. Saya kemarin berhadapan dengan pengadilan hakim yang mulia, karena hakim saja tahu saya tidak bersalah, dihukum oleh masyarakat saya penista agama. Saya bukan menista agama, saya berdakwah. Karena tahun 2019 seluruh pendeta di Indonesia menyerang Ustadz Abdul Somad. Saya protes, saya bela Ustadz, karena kita sama-sama satu korps baret putih. Kita sama-sama Ustadz. Saya cuma tanya di ceramah, kenapa Ustadz yang kamu lawan bukan Yahya Waloni? Saya punya data-data biodata hidup ini lengkap. Saya mempendetakan para pendeta ada, dan dasar-dasar kitab Kristen yang kontroversial ada. Kenapa kalian tantang beda dengan si Taipudin? 300 ayat katanya harus dihapus. Taipudin, ini Tai punya kerjaan ini. Kalau antum memang betul-betul seorang intelektual seperti Yahya Waloni, bikin kisah ilmiah begini, ada bukti-buktinya. Memang NATO, memang dasar dari kepintaran intelektual memang sudah mati, usia sudah mau mati, sudah tua, goblok lagi. Nggak ada. Orang-orang masuk Islam itu orang-orang cerdas, intelektual mereka di atas rata-rata. Jarang orang bodoh. Semua yang masuk Islam, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Ahli-ahli, kaum saintis, teknokrat, rohaniawan, businessman, apalagi astronom. I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang Islamkan mereka? Bisakah orang bule kita kasih Indomie? Kau kasih uang 100.000 sama orang bule, dia sudah kaya kawan. Atau antum bermanuver, bule sini, you listen me, dengar saya. Kalau kau tidak ikut saya, dengar keterangan kitab ini. Mana bisa umat Islam sembarang-sembarang menafsir Quran? Ada ahli tafsir namanya mufassirin. Nggak boleh sembarang. Ini kitab suci, ini wahyu Allah. Di dalam wahyu ini ada Taurat, di dalam Quran ini ada Injil,
di dalam Quran ini ada Zabur. Semua kumpulan kita para nabi, Nabiullah, itulah namanya Masya Allah. Nabi Isa, nabi orang. Nabi Isa, nabi Islam atau Kristen? Islam. Di Kristen sana, Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Isa yang menubuahkan, Isa yang merisalahkan, Al-Masih yang memberitahukan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah As-Saff, min badismuhu Ahmad, 61 ayat yang ke-6. Surat As-Saff ini turun sebelum adanya kitab suci Al-Quran. Kok begitu Ustaz? Yes, Al-Quran ini sudah datang sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut-sebut begitu jamaah, supaya kafir dan munafik yang berpolitik di luar sana jengkel. Dia akan mengatakan, awas, ini ada pilpres katanya. Apa urusan dengan pilpres? Umat Islam katanya mulai memperalat politik identitas. Kita tidak berpolitik identitas karena kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jengkel sekali dia. Oh, kafir munafik. Jengkel sekali. Saya bilang begitu karena saya tahu silsilah sejarahnya. Saya tahu kota Bethlehem. Saya tahu Urushalima, saya tahu Nazaret, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa ini nabi yang penuh mujizat, yang dilebihkan Allah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang tidak mampu membayar BPJS. Direkrut sebagai rekrutmen oleh Al-Masih. Nama dalam kamus Ibraninya adalah Yeshua Habasyah. Kalau kita tanya who's Jesus, who's Christ, Yeshua, siapa Yesus itu? Orang-orang Yahudi mengatakan itu agama orang-orang yang tidak berlogika. Orang Yahudi sendiri menyebut nama Muhammad sampai 7 kali di tembok ratapan Mikspal. Adonai Jismor Mikolra, Jismor etnap seta Mikolra, Adonai Jismor Kaufu eka me'atau ve'at olamim. Itu bahasa Ibrani. Hikkoman takim daqala Muhammadin. Nggak percaya sama anak, nggak percaya sama saya, buka di YouTube berapa kali Yahudi menyebut nama Muhammad dalam tembok ratapan. Mana tembok ratapan itu Ustaz? Tembok ratapan itu di sebelahnya Dome of the Rock, batu melayang. Di batu melayang itulah ada telapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau take off menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, Rasulullah take off dari Dome of the Rock. Masih ada telapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basement bawah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Rasulullah memimpin solat sebagai imam, makmum di belakang beliau. Masya Allah, 124.000 Nabi. Kok bisa begitu Ustaz? Sedangkan Nabi-Nabi sudah meninggal. Awas, ini pelajaran tinggi. Gaib harus diterima supaya keislaman kita bukan cuma di kulit. Amin ya Rabbal. Rasulullah yang menjadi imam solat, di belakang Rasulullah 124.000 Nabi. Pertanyaannya sekarang, apa pakai kunut waktu itu Ustaz? Tidak ada cerita kunut dan tidak kunut. Ibu bapak saudaraku, kalau sekarang ada kunut, antum silakan pakai Allahumma dina piman hadait wa apima piman apait wa tawallana piman tawalait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarrah ma qadait. Antum di belakang aminkan saja. Nah, habis salat sumbi enggak.
Oh, pernah saya sholat, saya balas amin amin dalam kunut, sumbing saya keluar masjid. Aminkan saja. Begitu juga orang yang kunut datang di masjid yang tidak kunut. Antum nggak usah sholat lagi, baca kunut, fanatis buta. Begitu. Berislam tapi luas. Orang kunut kita kunut, orang tidak kunut. Ayo kita ikuti supaya kafir dan munafik tidak bisa mengobrak-abrik benteng ukhuwah Islam. Allahu Akbar. Itu jamaah, tumbuhkan kesadaran ketauhidan. Karena bicara tentang Idul Adha, hidayah, menguat rasa hidayah. Allahu Akbar. Islam ini dalam sekali. Kajian ilmiah, kajian sistematis, kajian teologis, kajian kontekstual, rasional, hanya ada pada ajaran Islam. Tinggalkan segala-galanya. Bahkan yang teman-teman saya bilang, bodoh kamu. Bodoh apanya? Antum yang bodoh. Kamu tinggalkan keluarga, kamu tinggalkan jabatan sebagai ketua sekolah tinggi, kamu tinggalkan pendeta, dan paling utama mereka paling takut, kamu tinggalkan gaji yang besar. Innalillahi. Hei ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, harta yang kita dapatkan di dunia ini, insya Allah habisnya di toilet. Habisnya di toilet. Kita baru mendengar ulama meninggal dunia, para politikus satu persatu kembali ke rahmatullah. Umri fima afna, umur. Yang kedua, wa an jasadi fima ablahu, jasad di dalam tanah dengan apa engkau rapuhkan. Jasad di dalam tanah, tubuh, tulang, urat dan lain sebagainya, ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan? Adakah di antara kita yang apabila dikubur jasadnya tidak hancur? Badannya besi. Makan nasi kawan. Makan nasi kita. Makan nasi kita. Jasad di dalam tanah, engkau akan pertanggungjawabkan. Mana ada ajaran sehebat Islam ini? Semua realitas kehidupan manusia tercatat dalam hadis, termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Wajib untuk kita imani. Yang tidak mengimani Al-Quran adalah golongan kafir. Itu dia. Jasad di dalam tanah. Ditanya oleh Allah, yang sudah dibakar, ya kan? Ada orang mati dibakar. Ada orang mati diapain? Orang mati disimpan di goa-goa. Kumpul semua nanti, lengkap. Postur tubuhnya, wajahnya, rambutnya, semuanya, giginya, tulang-tulangnya, urat-urat dan dagingnya dikumpulkan kembali oleh Allah dalam keadaan utuh. Hati-hati, jangan pikir kalau sudah bakar sudah selesai, tidak ada urusan. Kumpul kembali. 600 tahun kita terkapar di pelataran kiamat. Apa? Di mana? Padang Mahsyar. 400 sampai 600 tahun mengikuti satu komando suara dari depan. Bagaikan seorang terdakwa di hadapan hakim, tidak saling mengenal, hanya menunggu syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cintaan terhadap nama itu tumbuhkan dalam jiwa kita. Apalagi ibu bapak dalam keadaan susah, jangan kesusahan menindis keimanan kita, menekan kehidupan kita, lalu kita lemah dalam keimanan ini. Saya keluar penjara, penderitaan yang begitu besar, saya tidak bisa berbicara, saya dikurung dalam penjara di bawah tanah, rutan Mabes Polri. Di Mabes Polri itu tidak pernah ada penjara. Tidak pernah ada penjara di Mabes Polri yang ada masjid. Mabes Polri itu hanya Masjid Al-Ikhlas di luar, tapi di dalam penjara rutan Mabes Polri itu di bawah tanah tidak ada masjid. Datangnya Habibana Muhammad Rizik Syihab dan kelompoknya FPI. Habib mendirikan Masjid Ruhul Jadid. Masuk saya, masuk juga Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kami membina umat di dalam masjid di bawah tanah rutan Mabes Polri. Kami hanya mengkonsumsi vitamin A, B, C, D
Itu yang kami konsumsi setiap hari. Mana ada manusia mampu hidup dengan vitamin. 5 bulan terasa seperti 5 tahun. Orang bilang, Ustadz kenapa tidak pakai pengacara? Istri saya ini marah sama saya. Hati-hati Pak. Bapak dibenci oleh orang Kristen. Kenapa? Karena saya bela Allah, saya katakan Roh Kudusmu itu Roh Kudis. Karena sudah jengkel. Itu tadi Alung katakan, Pak Alung bilang hati-hati, 24 jam kita tidak kontrol, lost control, kehilangan konsentrasi. Baik dalam you berpikir, you bicara, you dalam pelaksanaan hidup sehari-hari. Lepas kontrol. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya rubah. Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Cepritus, Captikus. Itu yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Datang kiai seorang ahli agama dari NU memberikan kesaksian di depan saya sebagai terdakwa. Apa saudara terdakwa mau kalau Islam digitukan oleh agama lain? Insya Allah kiai, saya sadar kiai, minta ampun kepada Allah, bukan kepada kafir, minta ampun kepada Allah. Kepada orang kafir saya mohon maaf. Kenapa? Kita berbangsa dan bernegara. Pendakwa sekaliber apapun, sejago apapun, seluas apapun pemahamannya, kalau sudah melampaui batasan etika normal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, justru pendakwa itu sudah melanggar titah dan perintah utama dalam Islam, menekankan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi kamu, bagi orang-orang yang mengingat Allah dan yang mengingat hari kiamat. Ini ajaran apapun pasti relevan dengan Al-Quran. Makanya saya suka hafal-hafal Al-Quran. Tahun lalu saya tidak hafal, insya Allah disebutkan lagi, ingat lagi. Mana ada koran Riau Pos 12 halaman orang Riau bisa hafal dalam tempo hari ini. Ada koran di sini Lung. Apa nama koran di sini? Koran Riau Pos. Berapa halaman dia? Berapa halaman? 12 halaman. Ada nggak orang Riau yang hebat menghafal bisa hafal 12 halaman dalam tempo 1 tahun? Sudah pernah ada orang hafal koran hari ini, terbitan hari ini 12 halaman selama dia hidup. Al-Quran 30 juz, 114 surat, suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas, dan kemudian 6.666 ayat dihafal umat Islam di luar kepala, dan yang menghafalnya bukan mbahnya, anak-anak kecil balita. Tunggu nanti di bulan Ramadan. Saya pernah bilang teman saya waktu di pendeta dulu, kawan, kapan kita bikin musabaqah tilawatil Bible? Umat Islam sendiri, Masya Allah, lihatlah tadi anak-anak muda sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil, hukum-hukum Quran yang baik, cara membacanya, makhrajnya jelas sekali. Bukan sembarang baca, ini bukan bahasa Inggris. Dalam kosakata atau grammarnya itu sembarang sebut pun jadi. Lidah Amerika, American speak, London British speaks, itu beda. Tapi orang bahasa Arab yang ada di Makkah Madinah dengan orang yang ada di Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru, insya Allah imamnya sama kawan. Semuanya menggunakan speak Arabic, bahasa karena nabinya beragama berkebangsaan Arab. Nah, saya mau tanya dulu, kalau Kristen percaya Yesus itu adalah orang Israel, kenapa kitabnya tidak ditulis dalam bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani itu kan ada di dunia. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Petsade, Kofresi, Shin, Tong. Itu abjad bahasa Ibrani. Ada pendeta hafal Ustaz? Ada, tapi sudah mati, sudah di neraka 2 orang. Kenapa saya ditangkap, kalian syuting saya? Begitu saya sidang, kalian tidak munculkan sidang saya. Baru bilang saya penista agama.
Harusnya waktu sidang itu ada dong. Betul apa betul? Ini karena saya menang. Coba kalau saya kalah dalam persidangan, insya Allah sampai hari ini masih ada loh di televisi itu. Makanya saya menolak ada pengacara. Polisi menawarkan catur bakti, Ustadz kami siapkan pengacara. Mohon maaf komandan, dari dulu dari kecil saya memang kepala batu. Saya tidak suka dibela orang. Sampai sekarang sifat saya begitu. Keliling Indonesia, ibu bapak mau tahu, saya dan istri anak saya ini belum istirahat. 1 bulan dari Makassar, tanggal 14 Mei kami ke Makassar dari Jakarta lewat Surabaya. Surabaya naik feri 28 sampai 35 jam. Tembus Makassar. Mobil kami muat di atas feri. 15 Juni kami kembali dari kota Makassar menuju ke Riau. Singgah di Surabaya. 1 minggu ceramah di Surabaya. Terakhir ceramah di Masjid Mujahidin Tanjung Perak. Dari Surabaya kami menuju Jakarta langsung ke Riau. Sampai di Riau mobil sudah jantungan. Sampai di Jambi mobil saya mogok, radiatornya naik, hot, dan kemudian sekarang ada di bengkel. Rusak mobilnya, keliling Indonesia. Sampai ada yang bertanya, Ustadz ini mobil baru kilometernya, innalillahi. Saya bilang ini keliling, ujung pukul barat, barat pukul ujung. Mana sopirnya Ustadz? Mana bodyguard? My bodyguard, my son. Anak saya itu bodyguard saya, umurnya 4 tahun. Ibnu Syawal. Dia itu yang kawal saya kemana-mana. Jangan ganggu sama saya, dia hajar kalian. My bodyguard. Itu bodyguard saya, kata Muhammad Ali. My bodyguard Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lain. Andalan dalam hidup saya hanya Allah. Jaksa Agung Hakim menawarkan, terdakwa kami akan menyiapkan PH, lawyers, penasihat hukum. Saya katakan, tidak yang mulia. Saya laki-laki. Dilahirkan ibu saya sebagai seorang laki-laki. Laki-laki dalam berbuat harus bertanggung jawab. Berani karena salah, takut karena salah, berani karena benar. Akan saya hadapi, apalagi ini persoalan agama. Ada orang masuk penjara karena maksiat, ada orang masuk penjara karena dosa, ada orang masuk penjara diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati penjara itu, insya Allah ada baiknya. Di dalam penjara itulah kami belajar. Sadar sesadar-sadarnya. Minta maaf. Dalam kehidupan berbangsa kadangkala kita sudah teledor bicara. Nah, ini para YouTuber ini nggak boleh. Boleh direkam tapi jangan ditaruh di YouTube. Karena saya memantau semua itu. Saya juga pakai YouTube. Dari dulu saya nggak pernah pakai YouTube. Sekarang saya menggunakan YouTube. YouTube saya itu Al-Muhtadin Yahya Waloni. Al-Muhtadin, bukan mu'alaf. Kami sekeluarga bukan mu'alaf. Kami Al-Muhtadin. Karena kemampuan kami dalam berdakwah ini, kami bangga menjadi orang Islam. Al-Muhtadin berarti orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sampai mati kami akan terus mempertahankan agama ini. Jangankan penjara, mati kami sudah siap demi Islam. Allahu Akbar. Kami tidak pernah ada dalam benteng organisasi Islam manapun. My struggle for Islam is not Islam organization. Perjuangan kami untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Nggak percaya saya. Mari kita sholat sama-sama. Orang kunut, kita kunut. Di Islam ini pertama kali yang saya paling takut sekali, baru saya sadar ternyata masuk Islam yang paling berat yang saya rasakan dan orang kafir rasakan. Rocky Gerung tidak mau masuk Islam, mungkin itu apa Ustaz? Sunat. Dah besar dipotong, kita punya drong hout. Holland Spragen kata Belanda. Dipotong disunat. 2 minggu saya tidak bisa pakai celana. Pakai sarung ke sana kemari, pegang-pegang begini. Ah, itu dia. Bengkak seperti tasbih itu. Puasa saya ini. Kalau zikir bisa ngos-ngosan itu, Pak. Iya. 2 minggu pegang-pegang begini, apalagi kalau benangnya mau terangkat. Innalillahi. Bu. Sakitnya bukan di sini, Bu, di sini.
Wah, 2 minggu memang habis betadin itu. 1 botol 1 malam. Itu kafir berpikir masuk Islam. Tidak gampang. Masya Allah. Tapi kalau kita kembali pada runtutan silsilah tauhid, Allahu Akbar. Ya bunaya, ini asrafil manam ani asbauka pansur masataro. Wahai anakku, kata Ibrahim kepada sang putra tercinta, putra Khalil Allah ya Rahman, aku akan menyembelihmu. Coba, bukan cuma disunat, batang leher dipertaruhkan demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan batang leher karena berkelahi dengan sama-sama muslim. Jangan. Negara kita ini makin kacau karena provokator suka mengadu domba. Biarkan saja siapa yang mau jadi presiden, baku mati saja kalian. Ya, umat Islam ini akan jadi penonton, tapi hati-hati jangan berkhianat kepada kaum mayoritas mukmin. Jangan berkhianat kepada orang Islam. Lambat atau cepat antum akan mendapatinya. Kezaliman sudah di ujung atas sana, pasti akan tumbang dengan sendirinya. Duduk. Coba yang muda-muda itu sopan yang orang tua-tua. Belajar disiplin dari kecil-kecil begini. Kalau mau biasakan supaya nanti jadi pejabat yang berintegritas tinggi bagi negara dan terutama kepada Islam. Itu tujuan saya berdakwah. Makanya saya tidak mau pakai kelompok, apalagi pemalas-pemalas. Jangan bicara ngantuk dalam dakwah ini. Jangan bicara penderitaan. Ibu bapak mau tahu, saya keluar penjara 14 rumah sakit memvonis saya jantung. Bahkan dokter yang paling besar satu bulan di Sumatera Barat, Kota Padang, keliling Kota Padang. Baru memulai puasa, hari ketiga puasa saya roboh dan dipanggil ke dokter. USG, diperiksa jantung saya. Ustadz penyakit jantung. Di Pekanbaru juga dokter di sini periksa saya. Dokter khusus jantung, Ustadz jantung. Semua keluar rekam medisnya. Ustadz mengidap penyakit jantung. Sampai di Makassar kemarin roboh lagi saya. Ustadz penyakit jantung. 14 dokter mengatakan jantung. Hati-hati Ustadz, jangan keras-keras ceramah dan berhentilah bawa mobil. Bahkan ada dokter mengatakan Ustadz tak boleh lagi ceramah. Kalau mau ceramah seperti cebong ayam kampung, Assalamualaikum. Kalau enggak seperti kampret, Assalamualaikum. Pelan-pelan. Mana bisa? Hei, saya bilang dokter, ini bukan karena saya jantung. Tidak Ustadz, sudah direkam. Ustadz jantung. Ustadz bicara keras, insya Allah. Saya bicara keras, alhamdulillah ya Allah, astagfirullah, ampuni. Sampai hari ini nggak ada. Nah kecuali saya bicara langsung, itu robo itu. Ini yang suka nyolong-nyolong uang negara yang kadang-kadang robo itu. Biar tidak jantung. Nah itu saya bilang jamaah tadi malam. Ternyata bukan saya yang jantung, mobil saya yang jantungan. Masuk bengkel kau. Nggak ada, sehat dokter betul, tapi yakin kepada dokter di atas segala dokter. Alhamdulillah, anak Asifah, anak sehat walafiat, anak sehat sampai sekarang. Tadi kami baru ngisi ceramah di Pondok Patin dengan Pak Haji Yunus Paduka yang mulia. Datang ke sini kami. Duluan Lung, insya Allah saya menyusul. Datang kami. Umat sedang menunggu. Kurus sekali saya pertama datang di Pekanbaru ini. Pertama bebas baru seminggu, baru bisa bicara. Diundang Deddy Corbuzier di podcastnya. 7 hari kemudian, kurus kayak tengkorak lu ya. Antum pijit saya kan, buka baju saya, kurusnya minta ampun. Sampai istri saya bilang, kok pantatmu kayak pantat bayi pak. Itu dia di sudut sana. Jangan pura-pura kau. Kok pantatnya jadi kecil sekali begitu pak? Baguslah saya bilang, supaya ringan. Dulu kan gendut besar badan saya. Sekarang dia mulai bilang, mulai gendut lagi badanmu pak. Nah, itu yang paling takut istri saya. Masya Allah, itu dia bilang, pak minum tuh obat. Dokter bilang apa? Pokoknya 1 hari Ustadz, obat 7 butir. Pagi 7, siang 7, malam 7. Berapa? 7 kali 3.
21. Nah, Ustadz sudah tidak boleh lagi jalan-jalan. Tempat Ustadz adalah pembaringan, tempat tidur. Mulai hari ini Ustadz cepat lakukan itu. Iya dong, iya dong. Begitu keluar rumah sakit, tak got semua. Lempar di got, marah-marah dia. Loh, bagaimana itu Pak? Sudahlah, tidak usah percaya. Beriman kepada Allah. Buang semua, saya buang semua. Saya nonton di televisi, oh ada alat yang ikat di perut. Siapa tahu dengan ikhtiar ini Allah berikan pertolongan. Saya pakai alat itu. Ini bukan promosi ya. Karena itu kafir juga yang punya. Untuk apa tak promosi? Saya pakai alat itu. Kok jadi bisa makan saya? Sekarang alat itu saya sudah lepas. Badan mulai naik lagi. Saya bilang sama istri saya, coba pegang. Sudah mulai naik? Iya, alhamdulillah. Siapa yang tolong? Dokter siapa? Dokter siapa lu? Tidur tidak teratur, bawa mobil satu hari satu malam. Siapa yang sembuhkan saya? Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada dokter sini, coba periksa lagi. Berapa oximeter saya, jantung saya berapa? Di apotek ada itu oximeter, ukuran jantung 73, 69. Kemarin keluar penjara, Masya Allah, darah saya 170 sampai 180, sampai mau gila saya. Rumah saya tidak tahu, tanya istri saya. Alamat rumah saya tidak tahu. Yang jemput saya Yusuf Mansur. Sedekah di masjid. Habis itu gelang-gelangnya ibu-ibu itu. Saya bilang ini ceramah membawa aku pencuri dalam masjid. Saya datang di sini tidak mau pencuri kalian punya uang. Saya datang di sini untuk memberikan ketakwaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cengeng yang begitu, takut kepada dunia. Apa yang kita merebut di dunia ini? Enggak ada, hanya bekal kita untuk mati nanti. Ditanya semua itu. Yang terakhir, wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Itu makanya ini panitia saking takutnya hartanya dibelanjakan, air putih pun tidak ada loh sampai sekarang. Iya takut sekali. Iya bagus Pak, Masya Allah. Mari long bawa kemari itu air putih. Apalagi kalau ada kopi long. Dari mana harta kau dapat, untuk apa kau belanjakan? Nah ini karena sakit takutnya, halal ini. Masya Allah. Inilah berkah yang tertunda. Nah ini juga dilarang oleh dokter, kopi katanya. Awas Bu, itulah yang disuruh awasi bini saya. Bu, lah baik ya dokter. Awasi Ustadz ya, obat jangan lupa. Sampai mau berkelahi kita di dalam kamar. Makan tuh obat Pak, makan dengar sama dokter. Dokter juga itu utusan Allah. Saya bilang jangan usah ceramah saya, penceramah bukan ente. Dia nggak tahu dia tidur malam-malam, saya bangun. Dia tidur, saya bangun. Saya bangun untuk apa? Saya tengok ke langit. Ya Allah, ya Rabbi, penderitaan hambamu ini terlalu berat. Mungkin banyak sekali dosa yang saya lakukan. Ampuni saya ya Allah. Ampuni istri saya. Ampuni orang tua saya. Ampuni anak-anak saya. Ampuni seluruh jemaah yang mendengar dakwah saya. Amin ya Allah. 4 hari saya sudah bisa bicara. Pakai baju, mandi, langsung kami datang ke Riau. Bawa mobil pertama kali, istri saya begini-gini di atas mobil. Kok kayak orang baru belajar ini Pak? Saya bilang sudah duduk aja diam di situ. Aduh mau celaka kita ini Pak. Bayangkan lu dari ujung kaki sampai ujung kepala keram badan saya. Tujuannya kemana? Dari Pekanbaru Mahato. Tahu Mahato? Tahu Mahato? Vietnam bagian selatan. Kesanalah kami. Allahu Akbar. Pernah di pompa bensin di Ujung Batu namanya, ada pompa bensin di ujung. Itu sudah nggak bisa tahan saya. Yang urut saya itu security. Loh kenapa bapak sana mau roboh? Tolong, angkat saya. Apa? Diapakan Pak? Injak-injak saja di tulang belakang. Karena di penjara disuruh injak sama yang kecimpring itu. Injak tulang belakang.
Ternyata obatnya cuma satu, dokter Noprizal yang di apa itu, Pasir Pengarayan di Ujung Batu. Tahu, Ustadz, boleh saya tanya? Boleh. Ustadz nggak kena matahari ya? Betul. Kena penjara kami di bawah tanah. Ini obatnya, vitamin warna merah. Begitu mau makan satu butir, Masya Allah, hilang kram-kram di badan. Oh, ini rupa-rupanya. Ustadz jangan dulu konsumsi obat ya, kalau boleh vitamin dulu. Karena Ustadz lama nggak kena sinar matahari. Sampai sekarang, alhamdulillah, vitamin saya hajar, obat enggak lah. Kopi saya rimbas juga sekarang. Dulu kan sampai 19 gelas dulunya, masih musim COVID-19. Jadi COVID itu kopi dingin. Masih ada corona kemarin. Ya begitulah, setiap ceramah di Sumatera, di mana, di Aceh atau di Palembang, di Lampung, di Indonesia, di Jawa, di mana-mana, di Makassar, Kalimantan, panitia selalu siapkan kopi COVID-19, kopi dingin 19 gelas. Apalagi corona, kopi, rokok, nasi, sudah ada semua itu. Jadi sudah kena corona mau dekat takut, COVID mau dekat jangan. Sampai habis COVID ini nggak pernah lagi saya konsumsi menderita penyakit apa itu COVID-19. Diperiksa sehat di Mabes Polri, masuk rumah sakit diperiksa, Ustadz lolos. Oksigennya sampai 98, paling rendah 96, 97, 98, bahkan sampai 100 oksigen saya. Kok bisa sehat begini Ustadz, nggak tidur-tidur? Nggak tahu saya. Semua ini adalah urusan Allah. Kalau Allah yang berperkara, insya Allah jadi baik. Tapi kalau Allah menghukum karena kemunafikan kita, insya Allah tadinya antum ibu-ibu mau demo minyak goreng turun, bukan minyak goreng yang turun, celana dalam ya diturun. Ade Armando. Ini nih musibatin illa biidnillah. Sama dengan mati, illa biidnillah, atas izin Allah. Bukan minyak goreng yang turun, bukan solar yang turun, bukan premium, bukan fuel, bahan bakar yang turun celana dalam. Jadi jangan munafik kepada agama. Lari kemana antum kalau sudah waktunya Allah hukum, ke lubang semut sekalipun diseret antum dianiaya. Maka kita perlu beriman Islam. Ada dua yang kita hadapi, musibah dan kematian. Musibah belum tentu, tapi mati sudah pasti.